bagaimana kabarnya nih? Baik, puji Tuhan, lagi sibuk sekolah offline, Bu. Oke, jadi sibuk sekolah offline. Iya, Ada Bu, sekolah benar. online nggak? Untuk sekolah offline sih udah sekitar 1 bulan ini belum ada lagi sih, Bu, karena udah bisa offline Oke. juga kan semuanya. Jadi sekarang aktif ke sekolah ya? Iya, Benar? Bu, benar Oke. sekali. Nah, kemarin itu kita melakukan wawancara sama observasi dan ditemukan bahwa permasalahan yang dihadapi adik itu menunda-nunda tugas, benar? Benar, Bu, benar sekali. Oke, nah jadi hari ini kita melakukan sesi konseling ya. Ada beberapa peraturan dan poin yang harus dipahami adik. Yang pertama itu pertemuan konseling kita itu terdiri dari 3 pertemuan ya. Nah hari ini adalah pertemuan yang pertama. Selanjutnya itu poin kedua, maksimal durasi konseling kita 2 jam ya dek. Terdiri dari tahap awal, inti, dan akhir. Nah yang ketiga itu di sini ibu sebagai konselor tidak memberikan cara-cara atau solusi dari ibu, tetapi kita di sini sama-sama mencari solusi dan cara-cara menghadapi perilaku menunda-nunda tugas tadi tuh. Nah, dan selanjutnya itu adik diharapkan untuk aktif terbuka dalam proses konseling ini karena di sini ibu memegang asas kerahasiaan. Jadi bentuk informasi, bentuk apa yang kita bicarakan ini ibu simpan ya. Baik, Bu. Nah, dan selanjutnya itu tujuan kita untuk mengadakan konseling ini itu untuk mengurangi nih perilaku menunda tugas, terus meningkatkan nih perilaku yang diharapkan. Oke, Bu. Apakah ada pertanyaan nih sebelum kita lanjut? Sejauh ini belum ada pertanyaan sih, Bu. Oke, jadi belum ada ya, kita Belum. lanjut nih. Oke, Bu. Jadi ibu memastikan nih permasalahan yang dihadapi oleh Ella nih. Bagaimana sih ciri-ciri perilaku menunda-nunda yang adik pernah lakuin nih? Oke, sebenarnya untuk ciri-ciri saya dalam saya yang suka nunda-nunda tugas ini, Bu, biasanya kalau saya diberikan PR atau tugas oleh guru saya biasanya kalau misalnya ngerjain tugas itu saya suka tunda-tunda gitu, Bu. Misalnya kayak tugasnya itu udah dikasih dari minggu lalu, saya belum kerjakan, saya bilang nanti aja deh kerjanya karena saya mau melakukan hal-hal yang lain dulu, Bu, yang menurut saya menyenangkan. Misalnya itu kayak saya lebih milih jalan-jalan, saya lebih milih main HP, atau saya lebih milih nonton gitu, Bu. Terus selain saya menunda-nunda dalam tugas, saya juga menunda-nunda pada saat saya diberikan tugas oleh kedua orang tua saya gitu, Bu. Misalnya ibu saya menyuruh saya buat nyuci baju, nyuci piring, atau misalnya saya disuruh ngepel atau nyapu, atau disuruh beli barang gitu, Bu, atau disuruh ambil barang. Saya suka nunda gitu. Kalau misalnya dipanggil saya bilang nanti aja mah gitu, Bu. Jadi adik ini ketika menunda-nunda misalnya tugas sekolah, tugas rumah itu mencari kegiatan yang lebih menyenangkan gitu. Nanti deh kerjain Iya, ya tugas-tugas rumah ataupun sekolah. Nah selanjutnya saat adik melakukan perilaku menunda-nunda tugas, perasaan apa sih yang muncul? Untuk perasaan sebenarnya saya kan orangnya ini santai, Bu. Jadi perasaan yang saya rasakan itu ya biasa aja gitu kalau saya lagi nunda-nunda gitu. Tapi kalau misalnya saya udah merasa itu nunda-nunda udah terlalu lama gitu, Bu, terus misalnya tugas saya tuh udah mendekati deadline, saya bakal ngerasa khawatir dan takut gitu, Bu. Takutnya nanti pas saya kerjain ini kan udah mepet-mepet nih sama tanggal ngumpulnya, saya takutnya nggak sempat gitu, Bu, waktunya. Oke, jadi perasaan yang muncul saat menunda tugas itu awalnya tuh ya biasa aja gitu, tetapi saat memikirkan tugas nih dekat deadline baru ada rasa khawatir dan takut ya, Ella. Oke. Nah selanjutnya itu apa sih yang dipikirkan Ella ketika melakukan perilaku menunda-nunda tugas sekolah maupun rumah nih? Sama seperti tadi sih, Bu, sebenarnya kalau tadi kan perasaan saya ini biasa aja gitu. Terus kalau misalnya ditanya yang saya pikirkan, saya juga nggak mikirin apa-apa gitu, Bu, karena saya ya menganggap enteng aja gitu tugas-tugasnya. Tetapi
sama seperti tadi, ketika sudah mendekati deadline, saya akan mikir gitu Bu, kayak aduh kapan ya aku harus mengerjakan tugas ini, kapan ya harus aku selesaikan gitu. Jadi mungkin lebih ke memikirkan tenggat waktu dan gimana cara menyelesaikan tugas ini gitu Bu. Oke, jadi Ella nih memikirkan bagaimana nih waktu untuk bisa mengerjakan tugas gitu, ataupun memikirkan dampaknya juga ada sih ya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya itu menurut adik nih, apa sih penyebab perilaku menunda-nunda itu yang dilakukan oleh adik? Penyebabnya apa sih? Kalau untuk penyebabnya itu sebenarnya karena saya itu orangnya mageran. Jadi saya itu sebenarnya malas gitu Bu. Makanya saya lebih milih buat nunda-nunda. Terus juga mungkin penyebabnya itu karena ya selain mager tadi juga menganggap enteng gitu Bu. Oke, jadi penyebabnya menurut adik tuh mager, malas gitu, Iya, terus Bu. menganggap sesuatu tuh enteng ya? Iya Bu. Oke, nah selanjutnya itu perilaku menunda-nunda tugas itu kapan sih bisa dilihat, pada waktu kapan? Biasanya itu kelihatannya itu kalau saya diberikan tugas dan PR nih oleh ibu guru, misalnya diberikan hari Senin. Nah dari hari Senin itu sampai Senin ke depannya kalau belum waktu ngumpulin ya kelihatan gitu saya tunda-tunda. Saya sampai hari Minggu depannya baru saya kerjakan gitu Bu, atau pada saat ibu saya lagi menyuruh saya gitu. Oke, jadi adik ini bisa lihat pada waktu kapan, pada saat adik melihat hari Iya, kapan gitu, waktu yang makin dekat. diberikan tugasnya. Iya, oke. Nah, selanjutnya itu menurut adik apa sih dampak dari perilaku menunda-nunda tugas tuh? Dampaknya itu ya yang pertama saya jadi lebih keteteran pada saat saya mau mengerjakan tugas saya. Terus yang kedua hasil tugas yang saya sudah kerjakan itu tidak maksimal. Terus yang ketiga ya saya sering dapat nilai yang buruk gitu Bu. Dan juga kalau untuk tugas rumah saya jadinya kena marah sama ibu atau bapak saya gitu. Jadi ini ada dampak negatif ya? Iya Bu. Oke, jadi dampak negatifnya kalau di rumah itu dimarahi oleh orang tua. Benar. Terus kalau di sekolah pasti mendapatkan nilai yang tidak diharapkan atau buruk. Oke, nah menurut adik nih, apa sih solusi yang bisa dibuat dalam jangka waktu sekarang nih untuk mengurangi perilaku menunda-nunda tugas? Sebenarnya untuk sejauh ini saya belum tahu sih Bu solusi apa yang bisa saya lakukan, makanya saya mendatangi konseling ini. Oke, jadi saat ini belum tahu nih solusinya bagaimana. Oke, nah menurut Ella bagaimana sih cara atau tahap yang bisa dilakukan Ella nih biar bisa perilakunya dikurangi nih menunda-nunda? Menurut Ella apa sih? Yang pertama itu mungkin harus datang dari diri sendiri gitu Bu. Saya harus memiliki mungkin motivasi yang cukup gitu Bu, buat saya bisa yakin, terus saya juga bisa konsisten gitu Bu di dalam mengatasi gitu Bu nunda-nunda saya ini gitu Bu. Selain itu juga saya harus jadi orang yang disiplin biar saya nggak nunda-nunda terus gitu Bu. Oke, nah sekarang kan adik tahu nih bagaimana caranya tadi tuh. Jadi mulai dari sekarang adik yakin bahwa diri adik tuh bisa mengubah nih perilaku yang mungkin menurut adik tuh berdampak gitu buruk pada adik. Dan sekarang adik mulai bisa nih mengubah pola pikir ataupun perilakunya gitu. Pola pikirnya itu jadi adik mulai nih berpikir bahwa pentingnya untuk mengerjakan tugas. Jadi kan kalau misalnya adik mengerjakan tugas tepat waktu, pasti adik nggak mendapatkan nilai yang tidak diharapkan, jelek. Nah, jadi mulai sekarang adik boleh nih mengarahkan diri, disiplin tadi itu, benar, konsisten. Oke, nah nggak terasa nih sudah 2 jam kita konseling, sudah mendalami nih permasalahan yang dihadapi adik. Iya Bu. Oke, adik kita bakal masuk ke tahap akhir nih, boleh ya? Boleh Bu. Oke, nah ibu pengen menyimpulkan nih, tadi tuh adik sudah mendalami permasalahan adik tahu nih dampaknya apa, faktornya apa, penyebabnya apa, dan tadi tuh kita sama-sama cari solusi tadi, benar kan? Iya. Jadi adik sekarang boleh nih solusi yang tadi atau cara-cara yang tadi diterapkan saat kita nanti selesai proses konseling. Siap Bu. Oke, nah selanjutnya itu ibu akan memberikan tugas rumah nih yang harus dikerjakan. Nah yang pertama itu nanti adik membuat jadwal harian.
Jadi jadwal harian itu berupa apa saja yang harus dilakukan dalam 1 minggu ini. Mungkin ada jadwal untuk mengerjakan tugas rumah ataupun tugas sekolah. Dan yang kedua itu adik nanti selama 1 minggu nanti pertemuan kedua harus mengumpulkan refleksi. Refleksinya itu berupa catat nih apa yang dibuat, apa yang dilakuin selama 1 minggu ini. Misalnya hari Senin pada waktu kapan adik melakukan ini. Nanti ibu bakal mendampingi adik membuat jadwal dan menulis refleksi ya. Oke Bu, siap Bu. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Sejauh ini belum ada Bu, tapi nanti kalau misalnya saya ada pertanyaan, saya tanyakan via WhatsApp ya Bu. Oke, bisa. Oke, nah mengingat bahwa pertemuan keduanya itu minggu depan, nanti ibu informasi dari WhatsApp ya. Oke, siap Bu. Oke, konseling kita sudah berakhir, sudah 2 jam ini. Terima kasih adik sudah tepat waktu untuk hadir proses konseling dan bersama-sama kita belajar mencari solusi permasalahan yang dihadapi. Ibu harap nanti adik terapkan nih solusi dan tahap-tahap yang tadi kita sudah dapatkan. Oke, selamat siang. Bu. Terima kasih Terima banyak kasih ya ya. Bu.